Perkenalkan, nama saya Arianto, mahasiswa Universitas Mercu Buana Menteng dengan NIM 432171200157. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan Bapak Eliantono selaku dosen auditing 1, yaitu pertanyaan pertama, apa yang saya ketahui mengenai materialitas. Materiality ini dibagi menjadi 3, yaitu overall materiality, yang kedua performance materiality, yang tiga assertion materiality. Overall materiality, materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan didasarkan pada kearifan lokal, profesional auditor mengenai jumlah terbesar salah saji dalam laporan keuangan tanpa mempengaruhi keputusan ekonomis pemakaian laporan keuangan. Yang kedua, performance materiality, digunakan auditor untuk menekan risiko sampai ke titik rendah yang dapat diterima. Yang ditekankan adalah risiko besarnya salah saji melampaui angka materialitas. Dalam hal ini salah saji yang dimaksud adalah akumulasi salah saji yang tidak dikoreksi entitas dan salah saji yang tidak dikoreksi oleh auditor. Yang ketiga adalah asersi materiality. Asersi ini merupakan aspek penting dari audit, karena laporan keuangan tidak dapat diadakan untuk diuji pendeteksi kebohongan untuk menentukan apakah itu faktual atau tidak. Asersi adalah karakteristik yang perlu diuji. Asersi adalah karakteristik yang perlu diuji untuk memastikan bahwa catatan dan pengungkapan keuangan sudah benar dan tepat. Jika semua asersi dipenuhi untuk transaksi atau saldo yang relevan, laporan keuangan dicatat dengan tepat. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian. Ini pertanyaan yang kedua. Yang pertama yaitu auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Yang kedua, auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Audit risk model sebagai berikut. AR sama dengan IR dikali CR dikali DR. Keterangannya adalah yaitu AR adalah resiko audit, IR adalah resiko bawaan, CR adalah resiko pengendalian, dan DR adalah resiko deteksi. Contoh pengurangan model risiko audit telah menentukan resiko audit atau yang disebut dengan AR sebesar 3%, resiko bawaan yang atau disebut dengan IR sebesar 90%, dan resiko pengendalian atau yang disebut dengan CR sebesar 55%. Maka untuk menentukan besarnya resiko deteksi adalah sebagai berikut. DR sama dengan AR per IR kali CR. Ada dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor, yaitu konsep materialitas dan konsep risiko audit.
Karena auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan, maka ia bersedia menerima jumlah kekeliruan yang kecil. Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak berpengaruh oleh salah saji tersebut. Resiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatan sebagaimana mestinya atas suatu laporan yang mengandung salah saji material. Jadi semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah resiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kurang kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.